Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kartika Damayanti dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang keseimbangan umum dan efisiensi ekonomi. Keseimbangan umum atau general equilibrium merupakan seimbangnya harga beli terhadap harga jual, seimbangnya permintaan barang dengan penawaran barang, juga keseimbangan antara pengeluaran uang dengan pemasukan, dan keseimbangan antara pendapatan dengan pengeluaran yang terjadi. Keseimbangan umum atau equilibrium meliputi beberapa pasar, yaitu pasar barang, pasar uang, pasar tenaga kerja, dan pasar modal. Jumlah barang pada kan itu disebut kuantitas keseimbangan. Tingkat harga yang membentuk keadaan keseimbangan itu disebut harga keseimbangan. Keseimbangan umum terjadi apabila pasar uang dan pasar barang berada dalam keseimbangan secara bersama-sama, dan keseimbangan tersebut diperoleh keseimbangan pendapatan nasional dan keseimbangan tingkat bunga. Misalnya, dalam sebuah perekonomian ada 10 juta barang. Jika semua barang mempunyai struktur pasar persaingan sempurna, maka penawaran dan permintaan dari 10 juta barang tersebut akan sama. Adapun perbedaan keseimbangan umum dengan keseimbangan parsial. Keseimbangan umum yaitu menentukan keseimbangan harga dan jumlah barang dalam semua pasar dengan mempertimbangkan pengaruh balik dari pasar yang ada. Dalam keseimbangan umum dibahas mengenai keterkaitan antara keseimbangan di suatu pasar dengan pasar yang lain dan sebaliknya. Sedangkan analisis keseimbangan parsial yaitu menentukan keseimbangan harga pasar dan jumlah barang dalam suatu pasar terlepas dari pengaruh luar. Misalnya, pasar yang lain dalam keseimbangan parsial membahas mengenai keseimbangan di satu pasar saja. Keseimbangan umum pada pasar persaingan sempurna. Dalam efisiensi produk, perlu memikirkan adanya alokasi sumber daya yang efisien secara teknis, yaitu suatu pengalokasian sumber daya yang tersedia sedemikian rupa sehingga untuk memproduksi satu atau lebih produk menyebabkan pengurangan produksi barang-barang lainnya. Alokasi sumber daya tersebut haruslah efisien secara ekonomis, yaitu sebuah alokasi sumber daya yang efisien secara teknis di mana kombinasi output yang diproduksi juga mencerminkan preferensi masyarakat. Tingkat transformasi produk merupakan slope dari batas kemungkinan produksi yang menunjukkan biaya oportunitas yang terlibat dalam memproduksi suatu produk lebih banyak dan mengurangi produk lainnya. Keseimbangan umum pada pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna merupakan situasi pasar di mana penjual atau pembeli mempunyai pengaruh pada harga barang atau jasa. Aspek penting dari seluruh situasi ini adalah bahwa penerima marginal berbeda dengan harga pasar karena perusahaan tidak lagi bertindak sebagai penerima harga. Sistem harga dapat pula mengalami kegagalan dan mengalokasikan sumber daya secara efisien apabila terdapat hubungan antara perusahaan atau antar perusahaan dengan individu yang tidak dapat dicerminkan baik oleh harga pasar. Hal ini terjadi karena adanya eksternalitas, yaitu suatu pengaruh dari aktivitas perusahaan terhadap kehidupan individu yang tidak langsung secara diperhitungkan oleh bekerjanya sistem harga normal. Keseimbangan harga pasar. Harga suatu barang terbentuk oleh interaksi antara permintaan agregat, permintaan pasar, dan penawaran agregat barang, penawaran pasar tersebut. Permintaan barang terhadap suatu barang adalah jumlah dari semua permintaan individu konsumen relatif kecil, negligible, dibanding jumlah permintaan pasar. Oleh karena itu, masing-masing konsumen tidak mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi permintaan pasar, sedangkan penawaran terhadap suatu barang adalah jumlah dari semua penawaran individu produsen barang tersebut. Jumlah barang yang dihasilkan produsen relatif kecil dibanding jumlah produsen pasar. Permintaan barang terhadap suatu barang adalah jumlah dari semua permintaan individu relatif kecil
applicable dibanding jumlah permintaan pasar. Oleh karena itu, masing-masing konsumen tidak mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi permintaan pasar, sedangkan penawaran terhadap suatu barang adalah jumlah dan semua penawaran individu produsen tersebut. Jumlah produksi yang dihasilkan produsen relatif kecil dibanding jumlah persediaan pasar. Efisiensi ekonomi. Otto Paulus dan Nugent 1976 dalam Richa Amanda 2010 membedakan efisiensi menjadi 3, yaitu efisiensi teknis, efisiensi harga, dan efisiensi ekonomi. Efisiensi ekonomis merupakan produk dari efisiensi teknis dan harga, sehingga efisiensi ekonomi dapat tercapai jika efisiensi teknis dan efisiensi harga dapat tercapai. Farrell 1975 dalam Richa Amanda 2010. Dalam teori ekonomi, ada 2 pengertian efisiensi, yaitu efisiensi teknis dan efisiensi ekonomi. Efisiensi ekonomi mempunyai sudut pandang makro yang mempunyai jangkauan lebih luas dibanding efisiensi teknis, yaitu tersudut dalam pandang mikro. Pengukuran efisiensi teknis cenderung terbatas pada hubungan teknis dan operasional, dan proses konversi input terjadi output. Sedangkan efisiensi teknis hanya memerlukan kebijakan mikro yang bersifat internal, yaitu dengan pengendalian dan alokasi sumber daya yang optimal. Dan efisiensi ekonomis, harga tidak dianggap given karena harga dapat dipengaruhi oleh kebijakan makro. Jika pengertian efisiensi dijelaskan dengan pengertian input-output, maka efisiensi merupakan rasio antara output dengan input, atau dinyatakan sebagai rumus sebagai berikut. E sama dengan O atau I, di mana E efisiensi, O output, dan I adalah input. Efisiensi merupakan hasil perbandingan antara output fisik dan input fisik. Semakin tinggi rasio output terhadap input, maka semakin tinggi efisiensi yang dicapai. Efisiensi berorientasi output. Misalkan suatu perusahaan menghasilkan 2 jenis output, yaitu Y1 dan Y2, dengan menggunakan satu input X. Jika jumlah input yang akan digunakan telah ditetapkan pada suatu level tertentu, maka kurva Z menunjukkan kurva kemungkinan produksi, production possibility curve, yaitu kurva batas atas produksi yang akan dilakukan perusahaan. Titik A merupakan titik inefisiensi karena tidak terletak pada Z, dan AB merupakan inefisiensi secara teknis, di mana output masih bisa ditingkatkan tanpa adanya tambahan input. Sehingga perhitungan efisiensi teknis adalah rasio dari O, A, dan OB. Jika garis DD merupakan ASO revenue, yaitu garis yang menggambarkan kombinasi output yang dihasilkan oleh perusahaan dengan tingkat pendapatan yang sama, maka efisiensi alokatif diperoleh melalui rasio OB dan OC, sehingga titik B dan titik B menggambarkan efisiensi secara teknis karena terletak pada isoquant ZZ, tetapi hanya titik B yang efisiensi secara alokatif karena terletak pada iso revenue DD. Contohnya bisa lihat di gambar di samping. Dalam ekonomi mengingatkan efisiensi dan penggunaan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan kita yang tidak terbatas. Efisiensi ekonomi menyiratkan penggunaan penuh sumber daya yang tersedia untuk menghasilkan barang dan jasa yang memberikan kesejahteraan maksimal. Oleh karena ini, efisiensi ekonomi menyiratkan kombinasi dari 2 jenis efisiensi berikut. Yang pertama yaitu efisiensi alokatif. Kita menggunakan sumber daya untuk menghasilkan kombinasi barang dan jasa yang paling kita inginkan. Itu akhirnya memaksimalkan total surplus di dalam perekonomian, surplus konsumen plus surplus produsen. Efisiensi produktif, kita menggunakan teknik produk yang paling efisien untuk menghasilkan barang dan jasa yang kita inginkan. Dengan begitu, produksi pada titik minimum biaya rata-rata. Penggunaan sumber daya mencapai efisiensi alokatif ketika harga sama dengan biaya marginal. Harga mewakili manfaat, kepuasan, atau utilitas.
tambahan yang kita peroleh dari setiap tambahan barang yang kita konsumsi. Jika kita menggambarkannya ke dalam sebuah grafik, kurva manfaat marginal akan sama dengan kurva permintaan. Sementara itu, biaya marginal sama dengan kenaikan biaya ketika produsen menambah 1 unit produksi lagi. Kurva permintaan mewakili kurva biaya marginal yang menunjukkan ada kesediaan barang untuk memasok produk pada harga yang berbeda. Perusahaan akan bersedia jika produk harga lebih tinggi. Adapun efisiensi produktif tercapai harga sama dengan biaya total rata-rata minimum. Dalam sebuah grafik, itu terjadi di sepanjang garis lengkung kurva kemungkinan produksi. Efisiensi produktif tercapai hanya pasar beroperasi di bawah persaingan sempurna, di mana harga equilibrium jangka panjang akan berada di titik minimum biaya total rata-rata. Sebaliknya, efisiensi produktif tidak tercapai di bawah persaingan tidak sempurna karena output pasar akan lebih kecil daripada output pada biaya rata-rata minimum. Di beberapa industri, monopoli alami membutuhkan skala ekonomi yang signifikan untuk menghasilkan produksi yang efisien. Tapi kekuatan pasar dan motif keuntungan seringkali membuat enggan menetapkan harga pada biaya rata-rata minimum. Selain itu, masalah inefisiensi dan risk seeking juga membuat efisiensi produksi tidak tercapai di pasar monopoli. Di pasar monopoli alami, proporsi biaya tetap terhadap biaya operasi sangatlah signifikan, sehingga untuk menghasilkan output yang efisien, produsen harus beroperasi pada skala ekonomi yang tinggi untuk menghasilkan biaya rata-rata minimum. Sekian penjelasan dari saya tentang keseimbangan umum dan efisiensi ekonomi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.